Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih, dengan saya, Batu Kiem, janda paling bohai di kecamatan saya. Gak terasa udah setahun ini saya tidak ada di channel Karam Kali Aja Seram, dikarenakan oleh kesibukan saya menjadi pengacara, pengangguran banyak acara. Semoga dengan hadirnya Sata kembali di sini, mendapat tempat di hari kalian semua. Terima kasih buat Mr. Randi yang masih menerima saya di sini, sehingga gaji saya nanti bisa untuk kredit Pajero. Jangan lupa subrek, like, dan share. Selamat mendengarkan. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seorang preman yang tak bisa mati? Di balik jalanan kota yang bising dan penuh hiruk-pikuk, tersimpan kisah seorang penguasa jalanan bernama Kancil. Bukan sekadar preman biasa, Kancil dikenal karena ajian rawa ronteknya, ilmu hitam yang membuatnya kebal dari kematian. Cerita ini beredar dari mulut ke mulut, sebuah kisah yang sudah menjadi legenda di kalangan mereka yang tahu. Namun, sebagaimana setiap cerita, selalu ada akhir, dan malam ini kita akan menyusuri bagaimana Kancil yang dianggap abadi, pada akhirnya menemui takdirnya. Sebelum kita lanjut ceritanya, silakan klik tombol subrek, like, dan komennya. Mari kita mulai. Ilmu rawa rontek, kisah si Kancil sang preman sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas sebuah cerita tentang ilmu rawa rontek. Tapi tenang, bukan cerita si Kancil si binatang pintar, melainkan kisah Ujang Kancil, seorang preman yang hidup di zaman Orde Baru. Ini kisah tentang Ujang, seorang pemuda kampung yang merantau ke kota besar dan meniti karir sebagai preman. Julukannya adalah Kancil, bukan tanpa alasan. Tubuhnya kecil dan pendek, tapi otaknya besar, cerdas, licik, dan pintar. Ujang punya motto hidup, semakin sakti, semakin dihormati. Karena itu, ia berambisi menguasai berbagai ilmu kanuragan, berharap dengan kekuatan tersebut ia bisa meraih kekuasaan dan dihormati banyak orang. Ujang pun berguru pada seorang jawara tua bernama Wukon, yang terkenal tak pernah terkalahkan. Wukon ini disegani karena kesaktiannya. Banyak pemuda di kampung yang berguru kepadanya, tapi favoritnya adalah Ujang Kancil. Alasannya, Ujang bukan cuma tekun, tapi juga sangat cerdas. Semua ilmu yang diajarkan Wukon diserapnya seperti spons yang menyerap air. Selama 3 tahun, Ujang belajar berbagai ilmu dari Wukon, ilmu kebal, ilmu lari cepat, dan berbagai ilmu kanuragan lainnya. Teman seperguruannya, Herman, sempat ikut belajar, namun tak sampai tamat. Herman kemudian merantau dan berjualan rokok di kota, tapi tiap kali pulang ke kampung, Herman sering pamer uang kepada teman-temannya, termasuk Kancil. Melihat Herman yang sukses di perantauan, Kancil tertarik ikut merantau. Dia merasa sudah waktunya mencari uang, membantu perekonomian keluarganya. Maka, Kancil mengutarakan niat itu kepada gurunya. Wukon yang sudah menganggap Kancil seperti anak sendiri, sebenarnya berat hati. Ia ingin Kancil menjadi penerusnya dan mendirikan padepokan di kampung. Namun, Wukon akhirnya mengizinkan dengan syarat, sebelum merantau, Kancil harus datang ke rumah Wukon pada tengah malam, malam Jumat. Kancil, yang penasaran, datang tepat pukul 12 malam ke rumah gurunya. Di sana, Wukon sudah menyiapkan ritual untuk menurunkan ilmu sakti yang bahkan istrinya sendiri tidak tahu. Sebelum ritual dimulai, Wukon mengajak Kancil bicara. Ia menjelaskan bahwa ilmu yang akan diajarkan ini masuk kategori ilmu hitam, namun berkat ilmu itu, Wukon tidak pernah terkalahkan.
Kancil yang sangat berambisi menjadi sakti, tidak peduli dengan risikonya. Ia hanya ingin kekuatan. Wukong pun menjelaskan bahwa ilmu yang akan diajarkan adalah ilmu rawa rontek. Pemilik ilmu ini tidak bisa mati, selama jasadnya masih menyentuh tanah. Bahkan jika sudah terbunuh, tubuhnya akan hidup kembali asalkan menyatu dengan tanah. Mendengar itu, Kancil semakin bersemangat. Dia bertekad untuk mendapatkan ilmu rawa rontek agar menjadi preman paling sakti di kota. Kancil, yang kini dikeroyok oleh 15 anak buah Bang Bawor, tersenyum penuh percaya diri. Ilmu rawa rontek yang dimilikinya membuatnya kebal dari serangan apapun, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Serangan demi serangan datang, tapi tak satu pun berhasil melumpuhkan Kancil. Dengan gerakan gesit, dia berhasil menghindari pukulan dan serangan senjata mereka, seolah tubuhnya adalah belut yang licin dan sulit ditangkap. Satu persatu, anak buah Bang Bawor mulai kelelahan, tapi Kancil malah semakin bersemangat. Di tengah pertarungan, Kancil melihat seorang dari mereka menghunus golok tajam, namun dia hanya tersenyum. Ketika golok itu menyabet tubuhnya, Kancil tidak merasa kesakitan sama sekali. Darah yang seharusnya mengucur deras justru berhenti seketika setelah Kancil menempelkan tangannya ke luka dan menggumamkan mantra rahasia. Melihat betapa tak terkalahkannya Kancil, beberapa anak buah Bang Bawor mulai mundur. Ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Namun, masih ada beberapa yang nekat menyerang. Dengan satu gerakan cepat, Kancil mencabut golok yang tergeletak di tanah dan menebas satu persatu penyerangnya. Golok itu bergerak seperti kilatan cahaya, tak ada yang bisa menghindar. Bang Bawor, yang sudah kehilangan satu tangannya, masih terduduk lemas di pojokan, berlumuran darah. Dia memandang Kancil dengan rasa ngeri. Baginya, Kancil bukan hanya manusia biasa, melainkan sebuah monster yang tak bisa dikalahkan. Kancil, yang sudah mulai dikuasai oleh keangkuhannya, menghampiri Bang Bawor dengan langkah penuh kemenangan. "Aku sudah bilang, siapapun yang melawan aku akan menyesal," kata Kancil dengan nada dingin. "Sekarang, ini saatnya untuk kau rasakan apa yang aku alami." Bang Bawor berusaha untuk bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kancil mengangkat goloknya, bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Tapi tiba-tiba, Herman yang sejak tadi hanya menonton, berlari dan menarik Kancil dari belakang. "Cil, cukup, jangan berlebihan, ini sudah selesai." Kancil terdiam sejenak. Herman memandang sahabatnya dengan serius. "Kalau kau terus seperti ini, kau akan kehilangan dirimu sendiri. Ini bukan lagi tentang balas dendam atau keadilan, tapi tentang keangkuhan dan kekerasan tanpa batas." Kata-kata Herman mulai merasuk ke pikiran Kancil. Dia menurunkan goloknya perlahan dan melepaskan Bang Bawor yang masih terengah-engah di tanah. Sadar bahwa dia hampir melangkah terlalu jauh, Kancil mundur beberapa langkah, lalu menghela napas panjang. "Kau benar, Herman. Aku hampir terjebak dalam kesombonganku sendiri," kata Kancil, sambil menatap sahabatnya dengan rasa syukur. "Aku tak mau jadi seperti mereka." Herman menepuk pundak Kancil dan berkata, "Mari kita pergi dari sini. Kita sudah cukup mendapat pelajaran hari ini." Dengan langkah pelan, mereka berdua meninggalkan tempat itu, sementara Bang Bawor dan anak buahnya masih tergolek lemah, tuh herdaya. Malam itu, tergolek lemah, tak berdaya. Malam itu menjadi pelajaran bagi Kancil bahwa meskipun ia memiliki kekuatan luar biasa, ia tidak boleh membiarkan kekuatan itu mengubahnya menjadi seseorang yang kejam dan tak berperasaan. Kisah ini dimulai dengan pertempuran antara Kancil dan kelompok preman yang dipimpin oleh Bawor di pasar kota besar. Bawor merasa wilayah kekuasaannya terancam oleh Kancil, preman dengan tubuh kecil namun karismatik dan penuh kejutan. Bawor mengerahkan 15 orang anak buahnya untuk menyerang Kancil, berpikir bahwa mereka akan dengan mudah mengalahkan preman mungil ini. Namun, yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Kancil yang diserang dari segala arah justru tidak mengalami luka sedikit pun. Sebaliknya, para pengeroyoknya mengalami nasib buruk. Mereka babak belur, ada yang patah kakinya, lebam matanya,
dan sampai ada yang pingsan di tempat. Pukulan dan tendangan Kancil begitu dahsyat, seolah dia memiliki kekuatan yang jauh di atas manusia biasa. Buahnya berjatuhan satu persatu, akhirnya mengakui kekalahannya. Sesuai perjanjian mereka sebelum pertempuran, Bawor menyerahkan sebagian wilayah pasar, khususnya bagian utara, kepada Kancil. Sejak saat itu, Kancil mulai berkarir sebagai preman, menguasai wilayah pasar bagian utara, sementara Bawor tetap memegang kendali di bagian selatan. Walaupun secara resmi Bawor telah kalah dan menyerahkan sebagian wilayahnya, di dalam hatinya dia tidak pernah bisa menerima kekalahan itu. Harga dirinya hancur karena kalah di hadapan anak buahnya, dan lebih buruk lagi, kalah dari seseorang yang secara fisik terlihat jauh lebih lemah. Namun, Bawor tahu benar bahwa Kancil bukan orang sembarangan. Dia telah merasakan sendiri kesaktian Kancil, dan untuk sementara waktu, Bawor hanya bisa diam, menahan dendam yang terus membara di hatinya. Beberapa bulan setelah menguasai wilayah pasar utara, Kancil memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dia ingin melaporkan keberhasilannya kepada Wukon, gurunya yang selama ini mengajarinya seni bertarung dan strategi premanisme. Ketika Kancil sampai di rumah orang tuanya, dia segera menemui Wukon dan menceritakan petualangannya di kota besar, termasuk bagaimana dia berhasil menjadi pemimpin preman di pasar utara. Wukon mendengarkan dengan penuh kebanggaan. Bagi Wukon, keberhasilan Kancil adalah prestasi yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid kecilnya yang dulu pendiam bisa menaklukkan dunia preman di kota besar. Bahkan, Wukon sendiri belum pernah mencapai level kesuksesan seperti Kancil. Setelah bercerita panjang lebar, Kancil meminta izin kepada Wukon untuk membawa beberapa adik seperguruannya ke kota besar. Dia ingin mereka menjadi anak buahnya, membantu mengelola wilayah kekuasaannya. Wukon setuju, asalkan para adik seperguruannya ikut dengan sukarela, tanpa paksaan. 4 orang adik seperguruan Kancil pun setuju untuk ikut. Setelah mendapat izin, mereka berangkat bersama-sama ke kota besar dan mulai bekerja di bawah Kancil. Kancil membagi tugas mereka, ada yang bertugas menarik uang keamanan dari para pedagang, ada yang mengurus pembersihan wilayah pasar, dan ada juga yang bertugas menarik pungli dari kendaraan besar seperti bus dan truk yang melintas di wilayah kekuasaan Kancil. Sejak saat itu, kekuasaan Kancil semakin kuat. Pasar terbagi menjadi 2 wilayah besar, utara di bawah kendali Kancil dan selatan di bawah Bawor. Namun, permusuhan di antara kedua kubu ini tidak pernah benar-benar padam. Bawor terus menyimpan dendam, dan meskipun saat ini ia tunduk pada kekuasaan Kancil, di dalam hatinya ia bersumpah untuk suatu hari nanti menghancurkan Kancil dan merebut kembali wilayah yang hilang. Kisah ini berlanjut dengan peningkatan kejayaan Kancil di dunia premanisme yang semakin meluas, hingga nama dan kekuasaannya tak hanya mendominasi pasar dan pangkalan angkot, tapi juga rute kendaraan besar seperti truk dan bus. Semua orang yang mengetahui bahwa suatu kendaraan ada dalam jaringan Kancil, tidak berani mengganggu. Namun, di balik semua ini, dendam Bawor kepada Kancil semakin membara. Meskipun ia masih menguasai bagian selatan pasar, kekuasaannya tak sebanding dengan Kancil. Merasa kalah dan terus tergerus oleh Kancil, Bawor mengatur strategi baru, telah mengundang 3 jawara dari berbagai daerah untuk menjebak dan membunuh Kancil. Rencana dijalankan dengan cerdik, menggunakan sopir truk yang berada di bawah kekuasaan Kancil untuk mengajak Kancil minum di sebuah warung remang-remang. Tanpa disadari oleh Kancil, minuman tersebut sudah dicampur racun. Setelah meminum 4 botol, Kancil pingsan dan langsung dibawa oleh ketiga jawara tersebut. Kancil disiksa habis-habisan, tubuhnya ditusuk, kakinya dipotong, dan dimasukkan ke dalam drum yang kemudian dilas serta dibuang ke jurang. Namun, kesaktian Kancil, yaitu ajian Rawa Rontek, membuatnya bangkit kembali. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, dan ia berhasil keluar dari drum tersebut meski dalam keadaan lemah. Wilayah kekuaslah kembali ke Kancil menceritakan kejuran tersebut kepada Bawor yang mendengar Kancil masih hidup.
merasa semakin tertekan, La pun memutuskan untuk mencari cara lain yang lebih ampuh untuk membunuh Kancil. Setelah beberapa tahun berlalu, Kancil hidup bahagia, menikah, dan bahkan memiliki anak, meskipun aktivitas premannya terus berlanjut. Bawor, yang tidak pernah puas dengan kegagalan sebelumnya, akhirnya menemui seorang dukun sakti di kampung halamannya. Dukun tersebut memberitahu Bawor bahwa untuk membunuh pemilik ajian Rawa Rontek, tubuh dan kepalanya harus dipisahkan dan dikubur terpisah, agar ajian tersebut tidak bisa bekerja. Dengan informasi itu, Bawor menyusun rencana terakhirnya, La mengumpulkan anak buahnya dan langsung menyerang markas Kancil pada suatu malam. Meski Kancil sempat mendapatkan peringatan, ia memilih untuk menghadapi Bawor sendirian. Pertarungan sengit antara Kancil dan Bawor terjadi, dan meskipun Kancil memiliki ajian Rawa Rontek, akhirnya ia terkena tebasan golok Bawor yang memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Bawor dan anak buahnya kemudian membawa tubuh dan kepala Kancil, mengubur mereka di tempat yang terpisah, memastikan bahwa Kancil tidak bisa hidup kembali. Dengan demikian, berakhirlah riwayat Kancil sebagai preman sakti. 5 anak buahnya yang menyaksikan kejadian. Bawor dan anak buahnya kemudian membawa tubuh dan kepala Kancil, mengubur mereka di tempat yang terpisah, memastikan bahwa Kancil tidak bisa hidup kembali. Dengan demikian, berakhirlah riwayat Kancil sebagai preman sakti. 5 anak buahnya, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, memilih untuk melarikan diri dan kembali ke kampung halaman mereka, menyampaikan kabar kematian Kancil kepada keluarganya serta guru mereka, Wukon. Mereka tak pernah berani kembali ke kota besar, karena takut akan kekejaman Bawor yang kini berkuasa penuh. Cerita ini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, tentang seorang preman sakti yang tak terkalahkan kecuali dengan cara yang penuh tipu muslihat. Penutup, begitulah, meski Kancil telah membuktikan kekuatan ilmu Rawa Ronteknya berulang kali, tak ada yang bisa melawan takdir. Pada akhirnya, bahkan mereka yang paling sakti sekalipun akan menemui titik akhirnya. Kematian Kancil membawa pelajaran pahit, bahwa kekuasaan, kesaktian, dan kehebatan di dunia ini tidaklah abadi. Dendam, amarah, dan ambisi telah menuntunnya pada akhir yang tak bisa ia hindari. Kalian mungkin bertanya, apakah legenda tentang Kancil ini nyata? Siapa yang tahu? Tapi yang jelas, di setiap gang sempit dan pasar gelap, kisahnya akan terus bergema. Dan mungkin, pada suatu malam yang sunyi, kalian akan mendengar bisikan tentang seorang preman yang pernah menguasai jalanan, namun akhirnya takluk pada takdir. Selalu ada yang lebih besar dari kekuatan manusia, bahkan mereka yang punya ilmu kebal mati sekalipun. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya, Karam, kali aja seram. Dari balik jendela kusam, bayangan hitam melintas. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi.
gelap ku tak bisa lari, langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melihat